Ya termasuk EGP di dalamnya, itu diundang sama Bapak Presiden ke Istana. Maaf, Abu Japi ini asosiasi ini? Asosiasi Abu Japi itu. Juga dalam rangka juga mendapatkan paradigma penguatan dari Bapak Presiden kita. Begitu pentingnya ya? Bahwa Sapam ini adalah garda terdepan. Selamat datang di Ngopi Ngobrol bareng HIPMI Academy. Di podcast episode kali ini kita kedatangan bintang tamu atau senior dari HIPMI. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses dan seorang organisator yang ulung di beberapa organisator yang sudah dijalaninya. Kita langsung aja dengan Mas Adi Mahfud Huwaji. Selamat pagi Mas Adi. Ya, apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, salam sehat buat semuanya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di acara ini karena kita sebelumnya pernah satu angkatan di HIPMI tahun 2006 ya Mas Adi ya? Yap. 2006 berarti udah sekitar 16 tahun yang lalu ya kita berteman, baru ketemu lagi karena masing-masing kesibukan. Ini Mas, kalau saya baca profilnya, di sini Mas Adi aktif di 28 organisasi. Ya. Sekarang udah di Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Bidang ketenagakerjaan. Sampai ke Asia Pacific Security Association atau APSA. Ini Mas Adi gimana sih cara mau step ke organisasi yang sebanyak ini, kok bisa masuk ke sini gitu loh. Tipsnya apa nih buat teman-teman? Baik, jadi teman-teman, rekan-rekan, adik-adik saya di HIPMI sebetulnya membangun di organisasi itu tadi itu kembali lagi ke kredibilitas ya. Saya sendiri perjalanan saya sampai ke sana saya juga mantan ketua umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Abu Japi. Yes. Yang membawai dari 34 provinsi, ada 26 provinsi di situ di dalamnya, ada 1,6 juta Sapam. Saat ini ada 5.000 pengusaha yang ada di dalamnya, walaupun yang aktif kurang lebih 3.500-an gitu ya. Nah, kita bangun kredibilitas itu. Saya pun sebetulnya juga termasuk di berbagai organisasi yang saya sebut tadi, saya tidak meminta, justru saya diminta. Nah, itu artinya bahwa kredibilitas kita itu diperhitungkan di situ. Dan itu tidak mudah. Ya tentu menapak ke sana, tentu rintangannya juga banyak. Gitu ya. Justru memanajemen rintangan itulah saya kira jauh yang lebih penting. Ilmu sabar itu penting. Membangun image atau karakter seorang Adi Mahfud bisa diperhitungkan di organisasi besar. Nah, itu buah dari image ya Mas, dan karakter. Selama ini jasa keamanan ini sudah menyuplai jasa keamanan kemana aja yang mungkin yang besar, mungkin udah ratusan ya, tapi yang besar-besar itu kemana aja di sini di Indonesia? Ya, kita perusahaan multinasional maupun internasional kita juga mengamankan, karena gini loh, jasa pengamanan ini kan tidak bisa disepelekan, karena jasa keamanan ini kan garda terdepan. Siapa sih yang tidak menemui Sapam di depan? Yes. Ya, ini saya kira. Kita mau masuk kemana aja ada security. Betul. Berarti itu jasa Mas Adi gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya, Bapak Presiden kita menghargai banget, dan juga Sapam kita sudah masuk istana. Wes, luar biasa. Loh iya. Itulah luar biasanya. Luar biasa. Kalau nggak salah waktu itu di tahun 2019, ya 2018 kalau nggak salah. Ya. Istana EGP ini, perusahaan EGP ini? Bukan, jadi di asosiasi kami, ya termasuk EGP di dalamnya, itu diundang sama Bapak Presiden ke Istana. Maaf, Abu Japi ini asosiasi ini? Asosiasi Abu Japi itu. Juga dalam rangka juga mendapatkan paradigma penguatan dari Bapak Presiden kita. Begitu pentingnya bahwa Sapam ini adalah garda terdepan. Disupport full dari pemerintahan. Ya. Terus yang tadi pertanyaan Mas Adi, udah kemana aja tuh perusahaan EGP ini? Perusahaan misal nggak boleh nyebutin ini ya? Nggak boleh ya? Artinya udah menasional ya? EGP ini udah menasional seluruh Indonesia. Ada berapa cabang Mas? Kita saat ini ada 16 cabang provinsi. 16 cabang provinsi yang eksis sekarang ini. Ada berapa ribu tuh SDM, manpowernya? Kita sih total kalau dari sisi grup ya, itu ada kurang lebih 12-an. 12.000? Luar biasa. Total grup ya, di grupnya. Tapi kalau di bawah saya sendiri kurang lebih saat ini di 4.600-an ya. Yang under saya pribadi. Anda pribadi 12.000, luar biasa ya. Berarti sudah, ya itu tadi pertanyaan saya tadi. menghadapi karakter manusia SDM itu tidak mudah, tapi Mas Adi bisa
mengelolanya sebanyak itu ya? Ya, justru kita dikuatkan karena ketidakmudahan itu. Jadi Karena dari masalah itulah jadi Iya. semakin kuat. makanya teman-teman semuanya cari checklist masalah yang banyak. Tapi dari banyak masalah itulah sebetulnya rezeki kita akan nomplok, gitu ya. Bukankah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa keamanan itu karena dia punya masalah nggak bisa ngamanin? Ya, betul. Saya manajemen ini jadi rezeki buat saya. Nah, terus untuk perusahaan-perusahaan Mas Adi nih, di masa era pandemi yang kemarin kita sudah lewati 2 tahun itu, gimana tuh Mas cara menghadapi masa-masa sulit? Kalau kami sebagai pengusaha kan ada keterpurukan, ada kesulitan, entah itu kita dari SDM-nya, entah itu kita dari tender-tender yang kolaps dan lain sebagainya, yang kita ketahui bersama masa sulit. Nah, Mas Adi sebagai pengusaha yang sudah mapan, gimana cara menghadapi pandemi? Apakah ada mengalami hal yang sama atau justru malah meningkat nih di dunia keamanan? Saya kira sama ya. Sama ya? Buat saya bisnis itu adalah seni. Seni bagaimana mengharmonisasi, mensinkronisasi. Contoh misalnya yang bisnis di restoran kami, justru ya yang sebelum pernah punya COVID, kita punya deposit, punya keuntungan di situ. Tapi di saat itu habis, bahkan kita subsidi. Makanya diversi karena tutup bisnis Mas, itu subsidi saya kira itu. penting. Saling menyangga satu di antaranya. Iya. Makanya kalau cuma satu bisnis ya kena COVID ya ambruk. Udah Collab. ambruk. Nah itu saya kira juga seni ya, seni mengolah. Iya. Makanya Seni buat manajemen. adik-adik saya, terutama di HIPMI, makanya jangan salah ya. Manajemen bisnis itu bukan dari duit, bukan dari modal, tapi dari aset. Jadi membangun bisnis, termasuk yang dikatakan bisnis itu bisa besar, itu karena asetnya besar, bukan duitnya banyak, bukan. Duit itu hanya untuk operate, untuk pelaksanakan. Karena dari sisi input, proses, output, itu yang harus dilakukan. Kita ada di prosesnya itu. Itu yang harus kita lakukan. Pintar manajemen ya. Pintar memanajemen itu. Nah, kalau kembali lagi bicara modal nih Mas. Mungkin Mas Adi mengawali bisnis ini kalau boleh tahu modal berapa nih Mas? Dan tidak langsung punya 18 dong, ada step-stepnya dong. Iya. Justru kalau kayak keamanan ini kita alhamdulillah sudah di ratusan gitu ya sekarang di angka itu. Tetapi kita awalnya dari sejujurnya ya, dari 40 juta. 40 juta? Hanya 40 juta. Tahun berapa itu Mas? 2005. 2005. Oh berarti pertama kita masuk ke HIPMI itu memulai ya, mulai banget ya Mas memulai yang keamanan ini. Oke. Gitu ya. Kok bisa Mas 40 juta bisa punya merekrut karyawan segitu banyak tuh gimana tuh ceritanya? Membangun Mungkin ini tips buat bisnis. teman-teman ya calon pengusaha. Betul, membangun mindset bisnis itu seperti kayak membekali diri kita juga seperti halnya seperti sederhana analoginya. Jika kita mengendarai motor, mengendarai mobil, spion kita kotor katakanlah, itu nggak enak kita kendarai. Kenapa nggak enak? Karena pikiran kita yang kotor, gitu ya. Coba kita bersihkan spion itu maupun kaca mobil yang ada di depan, nggak usah bodinya semuanya, hanya kacanya saja. Yes. Itulah pandangan kita, itulah mata kita. Begitu kita bersihin ada sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat speedometer kita, katakanlah tanda minyaknya Udah sudah mau di habis. angka di merah mau habis, kita Udah was-was. empty. Kita was-was. Rasanya nggak enak kita kendarai. Betul. Kok kayaknya nggak nyampe sampai tempat. Padahal kenyataannya nyampe. Mungkin sekali kita mogok Mindset. jadi satu trauma. Coba kita pergi ke pom bensin, katakanlah kita penuhi itu, saya akan yakin pede. bekalnya akan pede. Yes. Sama kita mengendarai bisnis. Oke. Jika kita juga modalnya kuat, karakter pribadinya kuat, mau ditempa kayak apapun, ditaruh dimanapun, dia akan jadi orang. Tapi kalau modalnya hanya mengharapkan dari modal duit, akan habis. Contoh sederhana, tidak ada bisnis itu juga didesain dengan satu dadakan. Jangan sekali-kali memodali orang dengan paradigma walaupun bisnis plan-nya bagus, tetapi itu mulainya dari awal. Mau membangun dimodali gede, akan bangkrut dia, pasti akan bangkrut. Tapi kalau dia sudah dilihat, memang dia sudah mengawali sedikit demi sedikit dari kecil segala macamnya sudah beranjak, tapi tinggal mengembangkan, tinggal memformat, tinggal membesarkan, tinggal membangun. Saya yakin akan jadi itu. Dimodali akan jadi. Karena apa? Basicnya, akarnya sudah kuat, sudah ditanamkan gitu. Itulah mindset. Mindset, kembali lagi ke mindset ya. Jadi mindset itu penting untuk suatu bisnis ya Mas ya. Oke. Terus pertanyaan ini Mas Adi. Mas Adi menjadi seorang Adi Mahfud yang sekarang ini punya nggak mentor sebelumnya? Atau mengidolakan atau mentor lah, mentoringnya Mas Adi itu ada nggak? Baik, sebetulnya mentor apapun itu kita butuhkan.
mentor yang sesungguhnya itu kalau buat saya adalah ibu kita. Ibu, Karena seorang ibu kita ibu. itulah yang melahirkan kita. Oh, Jangan sesekali kita memberikan suatu paradigma, maaf ya, di luar negatif buat seorang ibu. Ibu itu segala-galanya sumber yang utama. yes. Jangan kita memparadigmakan mentor yang lain selain ibu kita terlebih dahulu. Karena doa di situ ya, Ya, mengalir. karena hadirnya kita ke dunia itu adalah Betul. ibu. Dari seorang ibu. Ya, tentu yang kedua ayah. Kita mengagung-agungkan mentor ataupun guru, bahkan maaf ya, kiai, tetapi mengesampingkan kedua orang tua kita. Salah lucu. itu ya, Mas ya? Itu lucu. Lucu, Baru mentor yang sesungguhnya ya sahabat kita, teman kita, ya juga ada guru-guru kita kewirausahaan yang lain. Kalau saya sebutkan banyak. Banyak. Tentu banyak. Di gitu luar ya. ibu ya, kalau ibu kan udah nggak usah diinikan lagi ya, Ya. itu udah nomor 1 ya. Ya. Di luar itu idola atau semacam tokoh ada nggak Mas? Ya kalau idola sih ya banyak ya termasuk presiden kita Pak Jokowi. Kenapa saya bilang begitu? Oke. Bukan saya terlalu ini ke beliau ya, tetapi memang beliau dari bawah. Dari bawah. Beliau betul. juga dari pengusaha. Betul. Gitu. Dari UKM ya Mas Iya, ya? Dari UKM lagi. UKM. Dari pengusaha kayu lagi. Kayu. Kok Dari daerah bisa pula itu ya, Mas jadi ya? presiden ya? Gitu. Kok Dari bisa daerah ya? pengusaha UKM kok bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia? Nah itu. Itulah. Jadi itulah yang perlu kita bangun paradigma. Makanya begitu kita ketemu dengan orang, siapapun orang itu, siapapun orang yang merasa kita sepelekan, mohon maaf, doain dia. Siapa tahu, jangan jauh. Ataupun katakanlah kalau kita jumpa dengan seseorang, orang itu nyebelin sama kita anggap juga orang itu memusuhi sama kita, nggak usah khawatir. Justru itu memberkahi kita kok, kalau kita juga menerima dengan ikhlas. Oke, siap. Jadi kalau enggak, nanti Allah nggak balik buat kita semuanya. Nah itulah sebetulnya, maaf ya, saya suka dengan paradigmanya Pak Jokowi. Gitu ya. Buat saya, kan itu motivasi ya, seorang Pak Jokowi jadi presiden. Oh artinya bahwa peluang di Indonesia untuk jadi presiden, siapapun bisa gitu loh. Dari kalangan manapun. Iya, jadi tidak melihat keturunan, tidak melihat siapa, tidak. Gitu. Bukan siapa orang tuanya, siapa latar belakangnya, enggak dari Iya. itu. Semua orang bisa menjadi atau mempunyai kesempatan yang sama. Iya. Gitu ya Mas ya. Jadi gini Mas Adi, kita bicara mentor ya untuk HIPMI Academy. Kita kan sudah berjalan nih. Ya. Untuk menarik simpatik teman-teman yang calon pengusaha muda, adik-adik mahasiswa atau SMK itu gimana caranya kita mengajak mereka untuk menjadi pengusaha, calon pengusaha muda dengan mengadakan HIPMI Academy ini. Kita memberikan support atau memberikan reward berupa permodalan utama. Ya. Mungkin teman-teman di sana kan belum punya modal. Nah, Ya. kita memberikan motivasi atau support dengan cara memberi modal. Menurut Mas Adi gimana tuh? Ya, tidak usah khawatir adik-adik saya di HIPMI. Yang pertama, checklist dulu. Perkuat data dulu, basic datanya. Apalagi kita, senior-senior kita juga banyak yang sukses. Gitu ya. Tidak mungkin mereka itu juga tidak akan mementori kalian semuanya. Itu saya kira penting. Yes. Yang jadi menteri saja saya kira saat ini ada 4 menteri. Yes, gitu di ya. kabinet kita. Ya, belum juga di beberapa perusahaan besar-besar Betul, ya. di Itu saya instansi. kira nggak mungkin tidak mementori kalian semuanya. Namun kiranya kalian juga harus tahu bahwa kami pun, saya pribadi juga mau mementori Anda. Tapi saya cek dulu bisnis Anda. Ya. Sudah berjalan atau belum. Jangan ujuk-ujuk misalnya, Mas, saya mau bisnis ya. Katakan seperti itu. Ya. Aduh, Minta modal dong. minta modal dong. Nggak begitu. Tapi bisnisnya apa belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau itu bisnisnya salah ya, sudah Mas. berjalan, kita modali, itu Kita saya kira support. kita support. Jadi jangan punya paradigma sesuatu itu nunggu modal, itu yang salah kaprah. Jadi kita punya mimpi dulu, punya Ya. program dulu, baru modal gitu ya Ya. Mas. Jangan ujuk-ujuk dapat uang tapi tanpa ada program itu akan habis gitu Mas ya. Mimpinya mimpi yang berpikir. Mimpi yang berpikir itu sadar bahwa mimpinya itu bisa diwujudkan. Jangan mimpi yang sebatas khayalan gitu. Nah ini yang bahaya gitu ya. Hanya mimpi indah saja. Yes. Gitu. Makanya buat saya 1001 rencana kebaikan itu tidak akan berarti apa-apa. Melainkan satu tindakan itu lebih berarti. Walaupun satu tindakan itu salah. Karena di balik tindakan itu ada hikmah. 1001 rencana, baru rencana. Gitu. Udah laksanakan saja. Walaupun di dalam perjalanan itu terseok-seok, bahkan gagal segala macam, justru kegagalan itulah pontang-pantingnya Anda. Motivasi. Saya yakin ya, jika kita kuat tidak jauh dari paradigma 1-3 tahun, kita kuat menjalani proses bisnis itu, saya yakin akan berhasil. Gini loh, keberhasilan bisnis itu bisa 1 banding 30 tahun.
1 tahunnya suksesnya bisnis, 30 tahun kerja Merintis. ikut orang, maaf, jauh gitu. Bisa terampas itu. Nah itulah kedahsyatan kekuatan bisnis. Bisnis itu kan bandingannya 1:9 kalau skala 10. Artinya kalau 100%, bisnisnya kekuatannya 90%. Sedangkan yang 10% itu dibagi-bagi gitu dengan mayoritas. Contoh sederhananya, maaf ya, yang mengedrive ekonomi Indonesia ini berapa persen? Itu kan hanya 0,1%. Alias diklasifikasi usaha besar dan menengah. Sedangkan sebetulnya yang mengkonsumsi di Indonesia klasifikasi usaha besar itu adalah UKM alias usaha kecil dan menengah. mikro, yang lebih kita kenal UMKM, yang bobotnya di situ 99,9%. Bayangkan. Luar biasa, lebih besar itu ya. Artinya peluang untuk jadi pengusaha itu besar di Indonesia. Nggak usah khawatir. Yes. Jadi sekali lagi UKM kita itu 99,9%. Jadi jangan takut jadi pengusaha, Yes. even itu dari UMKM. Ya. Jangan gengsi, jangan takut Semuanya gagal, mau jangan konglomerat takut pun rugi. itu diawali dari UMKM. UMKM. Itu real pengusaha, Ya. bukan begitu lahir jadi pengusaha atau bin siapa namanya, bapaknya siapa gitu, bukan begitu Nggak ya. ada. Jadi teman-teman, jadi pengusaha itu harus dari awal. Real pengusaha adalah dia yang menciptakan usaha, dia yang punya mimpi, dia yang punya program, baru disupport oleh modal itu. Ya. Jadi maksud dari teman Ngobrol HIPMI Academy ini adalah kita akan memberikan support, modal, juga mungkin mentor-mentor, semua mentor-mentor yang ada di HIPMI akan kita keluarkan, gitu ya Mas Adi. Ya, salah satunya harus. Mas Adi salah satu mentor di Ya. Kita punya Ngopi ikatan ini. yang kuat Mbak Santi di HIPMI. Siap. Jadi nggak ada sebetulnya Mantan HIPMI gitu nggak ada itu ya? nggak ada. Cuman memang HIPMI itu kan batasannya 41 41 tahun, Ya. di atas 41 tahun Di atas tidak jadi 41 pengurus. Tidak jadi pengurus. Yes, Hanya itu bedanya. hanya itu Tetapi aja, Bang. ikatan di luar HIPMI, adik-adik saya nggak usah khawatir. Ikatan emosionalnya. Iya, itu Jadi- luar biasa kuatnya. Oke, untuk sebagai penutup nih Mas, untuk terakhir, boleh dong berbagi quotes atau kalimat-kalimat yang bisa memotivasi teman-teman untuk mempertahankan, menstabilkan bisnisnya. Adik-adik saya semuanya, mulailah bisnis itu dari diri sendiri. Jadi, Dan diri sendiri kembangkan ke keluarga, kembangkan ke lingkungan, ke sahabat, segala macamnya. Jangan sekali-kali memperlemah diri kita dengan menjiplak atau meniru dengan bisnis orang. Terlebih-lebih juga kita latah bisnisnya. Yes. Nggak ada bisnis latah, jadilah diri kita sendiri. Karena kekuatan bisnis itu sangat unik. Makanya keuniknya itulah jual Anda itu. Dengan karakter pribadi Anda, dengan kekuatan Anda. Dari situlah Anda punya karakteristik yang kuat, gitu ya. Ya. Jadi disitulah yang harus Anda bekali, Anda bangun itu. Nah, makanya sekali lagi checklist potensi yang ada di potensi diri Anda. Diri kita. Katakanlah minimal misalnya Anda punya checklist potensi peluang bisnis 10 misalnya. Kerucutkan lagi jadi 5, kerucutkan lagi jadi 2, kerucutkan jadi 1, itu prioritas. Walaupun yang 1 itu tidak Anda sukai, tapi kok peluangnya ada, itu prioritaskan ketimbang yang Anda sukai tapi peluangnya nggak ada. terima kasih Mas Adi Sama-sama. atas waktunya, atas Sama-sama, fasilitasnya, atas tempatnya, atas wejangan-wejangan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua, Amin. khususnya untuk adik-adik yang calon pengusaha muda. HIPMI Academy, Jemput mimpimu di masa muda.